Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Yesus berkata, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lalu Yesus menunjukkan bukti-bukti dari kisah-kisah yang pernah terjadi, yakni Elia yang tidak dipercaya orang Israel, tetapi dipercaya oleh seorang janda di Sarpat, daerah Sidon. Daerah Sidon ini oleh orang Israel digolongkan sebagai tanah kafir. Demikian juga terjadi pada Nabi Elisa. Nabi Elisa justru dipercaya sebagai utusan Allah bukan oleh orang Israel, tetapi oleh Naaman, orang Syria yang tidak percaya kepada Yahweh. Mengapa Yesus mengatakan ini di tempat asalnya? Apa maksud perkataan Yesus tidak dihargai? Apakah Yesus ingin dihormati oleh orang-orang di kampung halamannya? Saudara-saudari terkasih, sebelum mengatakan sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya, orang-orang di tempat asal Yesus sudah mendengar terlebih dahulu apa yang dilakukan Yesus di tempat lainnya, yaitu mujizat penyembuhan yang terjadi di Kapernaum. Karena mendengar hal itu, maka orang-orang ingin juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana mujizat itu terjadi di hadapan mereka. Bagi mereka, mujizat lebih penting daripada pribadi Yesus. Yesus bagi mereka rasanya sudah cukup jelas, yakni anak Yusuf dan Maria. Kalaupun sekarang Yesus mampu menjelaskan isi kitab suci dengan penuh wibawa dan dengan cukup baik, bagi mereka Yesus memperoleh semuanya itu lewat proses belajar kepada guru-guru agama seperti orang pada umumnya. Keinginan yang besar untuk melihat mujizat tanpa ingin mengenal lebih dalam dari yang mereka ketahui, yakni sebagai anak Maria dan Yusuf, inilah sebenarnya yang tidak disetujui Yesus. Jika orang hanya melihat dan mengandalkan mujizat, maka Yesus hanya dimengerti sebagai tukang pembuat mujizat dan hanya akan diikuti selama Yesus membuat mujizat. Pewartaan diri Yesus yang sesungguhnya yakni adalah ia ungkapan kasih Allah yang nyata bagi manusia, tidak akan dapat dipahami. Hal ini mungkin dapat kita ibaratkan saat kita melihat pertunjukan kembang api. Cahaya gemilang begitu mempesona, tetapi saat semua pertunjukan selesai, tidak ada yang tersisa. Demikian kiranya yang akan terjadi jika kita hanya mengandalkan mujizat untuk lebih percaya kepada Yesus. Karena sesungguhnya mujizat yang besar adalah pribadi Yesus sendiri yang diberikan Allah Bapa kepada kita. Karena mujizat pada dasarnya adalah tindakan-tindakan Allah yang besar yang tidak mampu diterima daya pikir manusia. Betapa sulitnya menerima kasih Allah, Allah sendiri yang datang mengunjungi kita. Itulah mujizat yang paling besar. Sayangnya, kita pun terjebak seperti orang-orang Nazaret, meminta mujizat yang kelihatan dan lupa bahwa mujizat yang besar sudah diberikan kepada kita, yakni Yesus yang kita imani sebagai Allah yang kelihatan. Tuhan memberkati.